Baik, selamat pagi rekan-rekan semua. Lama tidak buat vlog. Ini hari Minggu. Hari Minggu tanggal 1 ya, 1 Juni 2025. Tipis-tipis mau gowes di sekitar perumahan saya, di sekitar rumah di Solo Utara, di daerah Jeruk Sawit. Itu dari Mojosongo ke utara terus. Nah, ini kita akan tipis-tipis saja sendiri sekitar sini ya. Nanti kita akan mungkin mampir ke beberapa perumahan yang ada di Solo Utara. Baik, kita lanjut ya. Kalau di daerah sini itu masih seperti ini, masih ada sawah-sawah. Ini sawah tada hujan ya, bukan sawah pengairan, jadi ditanam kalau musim hujan saja. Ini musim kemarau, tapi katanya kan kemarau basah. Masih ada tanaman padi. Di depan itu ya rumah-rumah non subsidi, dulu jualnya kafling terus pesen bangun. Jadi yang dulu ya sawah, daerah sini sudah mulai beralih fungsi jadi rumah seperti ini. Cuma ya beralih fungsi karena zonanya zona kuning. Ini sebelah kiri saya juga perumahan, ini perumahan subsidi, namanya perumahan Gamersi 2. Gitu. Yuk, nanti kita lanjut. Kalau ada hal-hal yang menarik nanti saya videokan. Di depan kita melewati terowongan tol. Itu kalau tol itu ke kiri ke Surabaya, ke kanan ke Jakarta, Semarang. Nah, kita melewati terowongan tol seperti ini. Ciri khas, di antara ciri khas daerah berkembang itu yang pengembangan kota ini masih jalannya cor, kemudian masih ada beberapa titik itu seperti ini karena jalannya belum dijadikan. Antaranya seperti ini, masih tanah-tanah seperti ini jalan tembus ya, tapi lambat laun ini nanti tetap akan dijadikan, akan di aspal gitu oleh desa. Nanti kita mampir juga ke perumahan yang malah itu areanya area tambang sebenarnya. Jalannya juga masih seperti ini. Nah, daerah masih seperti ini, tapi ini dekat dengan Solo, sangat dekat dengan Solo, radius 1 kilo sudah ke Solo. Cuma kalau ini masuknya adalah Karanganyar gitu. Ini saya di daerah perumahan, namanya perumahan Merah Putih, perumahan subsidi juga. Nah, tadi kan kita dari belakang sana, jalannya masih seperti itu. Jalan depan juga masih seperti ini. Karena apa? Karena belum selesai. Biasa perumahan subsidi jalannya dibuat belakang. Di depan kita ini kan tadi kita keluar di jalan yang kampung itu, terus masuk ke ini jalan masih masuknya Karanganyar. Cuma kalau ke kiri itu ke Solo, 500 meter sudah masuk Solo. Itu kita belok, maaf, ke kanan ya, salah saya, ke kanan ke Solo. Ke kiri ini kita akan lihat perumahan yang jalannya juga masih belum jadi, dan ini perumahan baru mulai. Nah, ini masuk ke area tambang sebenarnya, nih galian C itu, tambang galian C. Jalannya masih seperti ini. Ini sejauh kira-kira berapa? 500-an meter mungkin, atau 1 kilo ya. Ya, nanti kita lihat ya perumahannya. Udah sampai kita, jalannya ini belakang kita tadi dari sana, kita dari belakang sana. Nah, ini perumahannya, perumahan subsidi juga. Ini dekat dengan kota Solo, 1 kiloan ini. Lihat yang sebelah sana itu ya kan, itu memang area sana itu area galian C, sana itu. Kita juga berduka cita di Cirebon, di apa namanya, galian Gunung Kuda ya, yang meninggal. Semoga mereka yang sebagai kepala keluarga yang bekerja tercatat sebagai amal soleh, niatnya lurus untuk menafkahi keluarganya secara halal, mati syahid. Amin. Ini perumahannya seperti ini. Biasa ini bikin rumah contoh dulu, kemudian nanti yang dibangun di belakangnya itu semoga lancar. Di sini kita punya hunian di Solo Utara sini yang dekat dengan Solo, tapi suasananya masih asri, masih alami, masih enak sekali.
untuk goes kecil-kecilan aja. Itu masih segar. Hari Minggu biasa yang dari Solo juga mereka berbondong-bondong ke daerah sini juga. Gitu rekan-rekan sekalian, kita jalan lagi, nanti kalau ada hal-hal yang menarik nanti kita review lagi. Terima kasih. Baik, nah ini sudah masuk ke tadi ya, perumahan tadi. Masuk, itu kan depan-depan itu rumah contoh, yang sana-sana itu rumah contoh. Kita masuk, nah yang tadi kelihatan dari sana itu Gunung Galian C. Nah, seperti ini. Ini bahaya tidak? Ya tetap beresiko, saya tidak paham ya seperti apa regulasinya. Tapi nanti kita mendekat ke sana. Nah, ini kawasan Galian C. Dulu ya di depan kita ini ya gunung-gunung semua. Lihat saudara-saudara, rekan-rekan sekalian, jalannya seperti ini. Jalannya seperti ini ke arah Galian. Ini hari Minggu ya, jadi libur mungkin. Seperti ini. Bisa kita bayangkan juga yang itu Gunung Kuda seperti apa ya. Nah, ini kecil sih, nggak begitu besar. Kalau hujan ya seperti ini. Kita mendekat ke sana. Rekan-rekan sekalian, sampai sini tadi tidak bisa videokan ya, jalannya seperti itu, hampir jatuh tadi. Lekok tadi malam hujan dari kemarin sore. Nah ini kita spill ya. Ini seperti ini. Galian C. Itu tingginya berapa? Gak bisa memperkirakan saya. 20 meter lebih. 20-an meter mungkin ya. Nah, maaf backlag ya, seperti itu. Seperti ini. Nah, ini. Ya semoga di sini selamat semua bagi pejuang-pejuang rupiah. Kerja selamat lah. Kalau masalah prosedur monggo, saya tidak paham seperti apa. Ini dulu gunung ini dari sana dulu. Yang dibuat perumahan itu. Buat perumahan, kemudian tanahnya jadi laku sih kalau sudah rata. Kalau seperti ini kan ya tidak laku, kecuali tadi galian ini. Seperti itu. Ternyata kita kan tadi kan dari sana, bukan yang tebing itu. Ternyata di belakang itu masih ada. Masih ada di belakang kita itu. Nah, seperti itu. Nah, ini. Berarti kan mungkin area galiannya masih luas juga. Ini sih, ini kan baliknya bukit tadi si pendek. Terus naik, semakin naik sana, makin tinggi. Ya sisi baiknya nanti kalau ini sudah rata jadi pemukiman dekat dengan Solo. Gitu, harga tanahnya naik. Kalau masih seperti ini yang beli ya, yang pengusaha Galian C ini. Nah, gitu. Itu saudara-saudara, rekan-rekan sekalian. Dikit. Saya itu tidak berniat ke sini tadi ya, kita kan biasa sepedaan terus ke perumahan-perumahan, review secara dari luar, tidak review dalam, cuma biar rekan-rekan semua, terutama ya, ini tadi kita masuk ke perumahan tadi, terus ternyata ada Galian C. Sudah tahu sih, cuma saya baru pertama kali ke sini. Ada Galian C seperti ini. Ya itu, tertarik juga, terus masuk. Karena beberapa hari ini kan saudara-saudara kita yang di Cirebon kan terkena duka yang terkait dengan Galian C. Jadi terus saya masuk ke sini. Kondisinya seperti ini. Tadi kan saya di sana itu. Di sana ini. Ya Allah, membayangkan bagaimana yang di Cirebon. Ini 20 meter. Seperti ini. Berapa sana mungkin ratusan meter ya. Maksudnya ratusan meter mungkin yang di sana itu tinggi sekali atau lebih. Ya, seperti itu. Baik. Kita balik ya. Perjalanan pulang.
Ini keuntungannya rekan-rekan sekalian, kita beli rumah di sekitar Solo, tidak di kota Solonya, tapi di dekat dengan Solo, tapi di luar kota Solo, masuknya Kabupaten Karanganyar. Kita bisa jalan-jalan, masih suasananya seperti ini, apalagi kalau sepedaan bisa mbusuk-mbusuk, sepeda MTB ya, bisa mbusuk-mbusuk seperti itu. Ya untuk agak lekuan, biasa. Seperti itu. Baik, kita balik lagi. Baik rekan-rekan sekalian, ini di galian tadi kan, karena galian kita itu, nah ini ada bapak-bapak yang ternyata saya tanya lagi cari perkutut. Nah, jadi caranya dijaring ya, nanti kita lihat seperti apa cara jaringnya. Kan dengan Pak siapa Pak? Pak Andri dari sekitar Solo saja ini. Beliau sedang masang itu perkutut untuk nangkep perkutut liar. Pakai jaring. Itu ada bambu-bambu, kelihatan ya, semoga kelihatan. Itu ada bambu-bambu. Ini bambu-bambunya dipasangi jaring. Dipasangi jaring. Itu kan bambu. Bambu dipasangi jaring. Ini bambunya banyak. Ini terus ke sana juga muter gitu. Di area-area yang perkutut turun ke bawah ya. Nggak kelihatan, maaf. Seperti ini Pak, cara Pak Andri ini pakai bambu. Pantesan tadi itu Pak Wau niku tak kira bambu, kok bambu ini kok api-api, tak kira nggo apa. Ternyata jenengan. Nah ini dipasang jaring, nanti perkututnya kan lari. Kalau di sini lari ke sana, nanti kan nyantol. Saya kira seperti itu. Ini juga perjuangan mencari nafkah gitu. Di sini banyak burung, yang banyak perkutut masih banyak sekali, saudara-saudara, rekan-rekan sekalian. Saya di belakang rumah itu saja juga masih banyak perkututnya, jadi masih dapat suara dari alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki, jalannya banyak, dan yang penting kita berusaha Pak ya. Yang penting kita berusaha, berikhtiar. Kalau burung itu kan asal dia mau keluar cari makan, dia pulangnya kenyang. Kita belum pernah dengar toh ada burung mati kelaparan. Tidak ada, karena rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia yang masih sehat ya, keluar berusaha, masang jaring, burungnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan. Nanti berapa rezekinya lah itu sudah diatur, tinggal kita kerja saja. Mikir hasil pusing, pokoknya kerjakan saja. Seperti bapaknya ini, kita belum tahu nanti dapatnya berapa. Pak Andri Pak, dapatnya berapa, yang penting kita kerjakan saja. Niatnya lurus untuk mencari rezeki yang halal, untuk menafkahi anak istri, itu jihad fisabilillah. Tapi kalau niatnya dalam mafhum hadis itu kan niatnya mencari harta untuk ditumpuk-tumpuk, nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dimurkai. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya cek lagi atau kita cek lagi ya. Koreksi kalau mafhum hadisnya salah. Ini ya cuma menyampaikan kurang lebih yang pernah didengarkan, tapi udah lama nggak diulang ya, seperti ini saya. Kita ngulang-ulang. Ini sedinten ngeten rata-rata pikantuk pinten Pak? Nggih. Terus ditampung riyen nggih. Ditampung dulu terus ya rezeki. Di Solo ini kan ada pasar namanya pasar burung, pasar hewan. Nah, mungkin di sana juga ada ditampung kemudian disetorkan ke sana juga. Jadi ini perjuangan ini rekan-rekan sekalian yang punya perkutut di rumah. Ini perkutut liar, berarti perkutut liar kan ada perkutut Bangkok. Nah, ini perkutut liar. Terkait dengan perkutut liar yang ada mitos-mitosnya atau apalah itu monggo. Tapi intinya kalau semua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan ya sama saja. Hanya unik ya gitu aja. Misalkan ada yang menurut saya sih memaknai itu
ada perkutut yang katuranggan atau apalah macam-macam itu. Ya saya maknai, oh ini perkututnya itu langka, susah nyarinya sehingga harganya mahal. Nggak membawa apa-apa, tidak membawa. Terus kalau punya burung itu terus ini nggak usah percaya, cukup dimaknai langka, susah nyarinya. Yang matanya merah, yang maaf ya saya nggak tahu, disclaimer saya nggak tahu itu. Gitu, seperti itu. Pak, kadang-kadang ngonten niku lho Pak, sing perkutut katuranggan niku jenengan nate pikantuk Pak. Oh niku napa biasanya sing jenengan nate pikantuk napa Pak? Oh, enten niku nggih. Nggih. Sing penting payu Pak nggih, sing penting payu langka, hargane beda, unik ngoten mawon. Ini kalau ada perkutut yang sayapnya cuma satu bisa terbang, wah itu unik itu. Mahal. Saudara-saudara, ini dengan Pak Andri ya. Pripun Pak, pesan-pesan masalah rezeki Pak. Kalau ngeten lho Pak, nek tiang pegawai tanda kutip asal mlebu entuk gaji Pak. Nek jenengan iki ibaratnya kan pasrah kalau sing kuwasa ya tenanan Pak nggih. Pripun Pak, pesen-pesene sing damel pados rezeki pripun Pak? Usaha Mas. Sing penting usaha. Sabar. Ini simple life. Ora neko-neko Pak nggih. Nggih. Nggih Pak, matur nuwun Pak. Nggih Mas. Kita wangsul riyin Pak. Baik, kita kembali ya, ini sudah sampai jalan raya ya, jalan kabupaten seperti ini, tapi di pinggiran kota Solo, masuknya Karanganyar. Baik, dari perjalanan tadi kita banyak pelajaran ya, karena contohnya memang untuk apa namanya seorang muslim, yang muslim ya, bayang guru kaifa kana ibadatul, dari fasiru fil ardi, berjalanlah di muka bumi. Di antaranya adalah untuk mengambil pelajaran-pelajaran. Contohnya. Nggih Pak. Nggih Pak, niki Pak. Ya, maaf ini jalan di Jatikuwung. Ini memang sudah viral rusak ya, di jalan Jatikuwung menghubungkan antara Desa Jeruk Sawit ke barat sampai Jatikuwung. Ini jalannya rusak tadi. Bapak-bapak yang ada di sini minta diteruskan ke dinas terkait. Monggo Pak Bupati Karanganyar, Pak Robert, jajaran dinas PUPR mungkin kembali tadi apa namanya, kita bertemu dengan Pak Andri yang mata pencahariannya dari burung perkutut liar ditangkap. Tadi katanya sehari ya dapat 6, dapat. Nah, itu untuk pelajaran kita, untuk kita tambah bersyukur, yang mungkin dimudahkan, lebih mudah lagi rezekinya. Niatnya lebih mudah rezekinya, lebih banyak waktunya di sela-sela kesibukan itu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Walaupun kerja juga ibadah, tapi ada ibadah-ibadah yang sifatnya khusus. Nah, kita niatkan kerja itu kalau sudah selesai dan segera untuk tambah berkorban lagi, tambah mendekatkan diri lagi kepada Allah Ta'ala dengan menunaikan ibadah-ibadah khusus yang sifatnya khusus. Nah, ini di antara jalan yang rusak, ini jalan kabupaten rusak seperti ini yang menulis ini dari dinas. Hati-hati jalan berlubang, dari dinas PUPR Kabupaten Karanganyar. Ya sudah diperhatikan berarti, tapi sudah lama sih. Saya juga gitu sih, kalau lewat sini pakai mobil itu agak males karena jalannya seperti ini. Ini kalau hujan kelihatan seperti ini, parah sekali ini. Ini sanitasinya juga belum ada. Itu saluran airnya, drainasenya juga belum ada di jalan ini. Akhirnya rusak. Ada air di aspal, ditambal, tapi kalau drainasenya belum ada, ya tambah rusak lagi seperti ini. Nah, ini harus hati-hati yang melintas di sini. Harus hati-hati, jalannya rusak. Seperti itu. Baik ya, begitu rekan-rekan sekalian. Kita berjalan ke rumah. Mulai rusak ini.
jalannya kayak gini. Jalannya kayak gini tuh, mulai rusak. Kampung Ploso Kerep, kelurahannya Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo. Pak Bupati, jalannya rusak Pak Bupati. Begitu. Seperti ini, rusak nih jalannya. Ya, semoga segera diperbaiki untuk kenyamanan, karena kalau jalannya udah bagus nanti nyaman sekali. Orang cari perumahan-perumahan daerah sini lebih senang. Itu depan itu kantor perumahan juga, perumahan subsidi dan non subsidi dari Jawa Timur, dari mana? Dari Madiun, buka juga di sini. Ini PUPR sudah bagus, ngasih tulisan saja, baru ngasih tulisan maksudnya. Jalan harus hati-hati nih, kayak gini, parah nih. Padahal di sini, ini kan kalau lurus ke sana, mentok belok kanan Mojosongo Surakarta. Ini ada lab Fakultas Peternakan UNS di sini. Kemudian sampingnya itu juga gedung tinggi, itu gedung punyanya Dinas Pendidikan Jawa Tengah Provinsi. Jalannya rusak. Ini kita ke sini saya tinggal di sini. Tinggal di Perumnas. Tinggal di Perumnas Jeruk Sawit Permai. Kita ke sana. Sudah sampai. Ini sudah di Perumnas Jeruk Sawit Permai. Ini perumahan awal-awal, perumahan 1000 dulu namanya, karena memang ini ada 5 hektar terpadu di bawah Perumnas sekarang. Dulu di bawah Pemda Karanganyar, tapi terus diambil alih oleh Perumnas. Rumah saya nanti ke sana itu di bawah. Oke, begitu rekan-rekan sekalian, semoga bermanfaat tadi pelajaran-pelajarannya. Kemudian ya, kalau suka tolong bantu saya subscribe biar rajin buat video untuk ekspor terutama daerah sekitar sini, dan semoga ada pelajaran-pelajaran kehidupan yang bermanfaat bagi kita. Demikian, salam goes kecil-kecilan.